teman-teman, saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Indah Karunianingsih, ada Gugun Gusmanidah, ada Dina Zulia, dan ada Ikhwan Pratama. Di video kali ini kami akan membahas tentang hubungan manajemen kurikulum terhadap manajemen kesiswaan di SD selama pembelajaran daring. Tapi sebelum kita masuk ke hubungan manajemen kurikulum terhadap manajemen kesiswaan di SD selama pembelajaran daring, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum adalah pengaturan sistematis yang mengenai pengelolaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Dalam memanajemenkan kurikulum, terdapat namanya desain, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan maraknya COVID-19 ini, tentunya kurikulum tidak dapat berjalan dengan baik. Agar kalian mengetahui penjelasan selanjutnya, simak video setelah ini ya, sampai selesai. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai perkembangan kurikulum terhadap pembelajaran. Nah, tentunya kurikulum ini selain berhubungan dengan pembelajaran, ada kaitannya terhadap manajemen kesiswaan. Apalagi zaman sekarang sedang marak-maraknya adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan siswa harus belajar di rumah. Hubungan manajemen kesiswaan dan kurikulum ini adalah, ada yang tahu nggak apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum itu adalah pengaturan yang tersistematis mengenai pengelolaan kurikulum suatu sekolah dalam mencapai tujuan kurikulum. Peran kurikulum pada suatu sekolah sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas dan bermutu. Manajemen kesiswaan sangat berkaitan dengan manajemen kurikulum. Mengapa demikian? Karena pada manajemen kesiswaan melakukan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yang mana pada kurikulum itu terdapat planning atau rencana, sedangkan pada manajemen kesiswaan terdapat pengimplementasiannya sehingga menciptakan suatu tujuan yang berkaitan. Pada manajemen kesiswaan melakukan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, PPDB yang biasanya dilakukan secara manual kini telah berbasis online, yang dimana pendaftaran itu berbasis online menggunakan handphone. Begitupun dengan proses pembelajaran kini sudah berbasis online melalui grup WA group dan sebagainya. Di sebagian sekolah, guru memaparkan materi pembelajaran agar kurikulum tetap berjalan sebagaimana semestinya. Tetapi sebagian ada juga yang hanya memberikan tugas lalu dikumpulkan melalui telepon atau melalui grup WA. Tetapi tergantung dari kebijakan sekolah itu sendiri bagaimana cara mengatasinya. Nah, disinilah peran kesiswaan berperan, yaitu dalam mengatur penataan terhadap proses pembelajaran agar berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kaitan manajemen kurikulum kesiswaan. Dari penjelasan tersebut pastilah memiliki dampak positif dan negatifnya. Yakni dampak positifnya yang pertama, pembelajaran tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, menjalin hubungan baik terhadap orang tua dengan anak, karena orang tua juga sangat berperan penting dalam pembelajaran daring. Nah, yang ketiga, siswa mampu berpikir lebih jernih dalam menyelesaikan tugasnya dan masalah pada pembelajaran tersebut. Yang keempat, siswa yang tadinya pendiam dan kurang aktif di dalam kelas akan mampu mengeluarkan keterampilan ataupun kemampuan serta hal-hal yang ingin ditanyakan dan disampaikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai dampak negatifnya, yaitu yang pertama ada kurikulum pembelajaran tidak berjalan begitu baik dan efektif. Yang kedua,
Pembelajaran juga tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, anak lebih banyak bermain ketimbang belajar ataupun menyelesaikan tugas. Yang keempat, di sini membuat guru kewalahan dalam memberi materi pelajaran. Yang kelima, interaksi sesama teman sebayanya menurun. Yang keenam, interaksi sesama teman juga melemah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu guru tidak begitu efektif lagi dalam mengevaluasi keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Sekian penjelasan dari saya. Solusi bagi manajemen siswa di SD selama pembelajaran daring yaitu yang pertama, guru harus memanfaatkan aplikasi yang sederhana bagi pengajar pemula. Karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses siswa ataupun dengan pantauan orang tua. 2. Guru harus mampu mempertimbangkan kebutuhan siswa terhadap materi dan pembelajaran serta keterbatasan dalam perangkat seperti jaringan. Nah, yang ketiga, guru harus meramu materi, metode pembelajaran, serta aplikasi apa yang sesuai pada materinya. Nah, yang keempat, guru memberi contoh detail, bisa berupa video atau penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa. Guru harus lebih memotivasi siswa secara aktif dalam pembelajaran daring tersebut. Peran orang tua siswa juga berperan dalam membimbing anaknya agar anak tetap belajar di rumah.